Sejak proses pemeriksaan saat ini, dengan terbentuknya tim advokasi yang terus berjalan, memang sudah dilakukan upaya-upaya, baik itu analisa hukum secara intens dan prudensial. Hati-hati. Kehati-hatian ini penting karena memang dibutuhkan dalam menentukan langkah hukum lanjutan. Nah, kemudian juga kita berharap ini bukan seperti speedy proses, ya, prosesnya mau cepat dan terburu-buru, ya, apalagi proses ini menimbulkan legal gap dan gegabah yang tentu berdampak serius bagi penegakan hukum. Karena itu penegakan hukum yang dilakukan secara terburu-buru menurut hemat kami, dalam amatan kami selama ini, termasuk fakta-fakta yang teramati selama ini, ketidakhati-hatian dalam proses penegakan hukum ini akan berdampak merugikan para justiciable, para pencari keadilan yang tidak hanya beliau, mungkin saja siapapun yang memperjuangkan keadilannya berkaitan dengan proses semacam ini. Karena itu menjadikan indikasi penegakan hukum yang dilakukan adalah semacam penegakan hukum yang dipaksakan. Nah, karena itu sebelumnya kami sudah mengidentifikasi setidak-tidaknya terdapat 9 kejanggalan, ya, 9 potensi pelanggaran hukum, terutama hukum acara pidana dalam penanganan perkara ini. Maka melalui konferensi pers ini kami ingin menyampaikan secara jelas rencana strategi hukum lanjutan yang akan dilakukan. Karena tadi kami sampaikan pers adalah mitra advokat, maka setiap ruang-ruang perjuangan keadilan juga menjadi tanggung jawab dan perhatian kita bersama. Kemudian juga pihak klien sebenarnya sudah memutuskan akan menggunakan haknya untuk mengajukan langkah hukum. Karena tentu sama-sama tahu pasti apa langkah hukum itu, tidak lain dan tidak bukan ini bagian dari pengujian dalam lingkup pre-trial, ya, yang dinamakan sebagai pra-peradilan. Karena tahapan ada pre-trial, ada in-trial nanti, kemudian ada post-trial. Nah, karena itu terhadap upaya paksa yang dilakukan terhadap klien kami, tentu dalam identifikasi kami ingin menguji, ya, validity atau keabsahan, termasuk autentikasinya, bahkan pelaksanaan proses hukum apakah memang sudah clear and clean, sudah sesuai dengan prinsip hukum acara pidana, ya, yang semangatnya beyond reasonable doubt, tidak boleh ada keraguan sedikit pun terhadap proses hukum yang berjalan sekarang ini. Ini yang ke-8, ya. Kemudian kita tim advokat, ya, mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Jadi ada 2 permohonan pra-peradilan. Yang pertama, permohonan pertama terkait dengan upaya paksa, ya, yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penetapan status tersangka, ya, dugaan tindak pidana pencucian uang dan upaya paksa penahanan. Itu yang pertama. Kemudian permohonan yang kedua terkait dengan upaya paksa status penetapan tersangka, ya, dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, ya, serta penggeledahan dan penyitaan sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh rekan dari kepolisian Polda Metro Jaya dalam hal ini atau dana atau Kortas Tindak Pidana Tipikor. Kedua permohonan tersebut memang kami akan ajukan secara terpisah karena ini juga bagian dari strategi yang dimungkinkan dalam hukum acara pidana, termasuk hukum acara pidana yang baru. Juga karena alasan objek dan tindakan memang diuji secara berbeda, ya, jadi batu ujinya akan berbeda. Itu kemudian saya persilahkan dilanjutkan oleh Mas Farizi tim berikutnya. Makasih, Mas. Terima kasih rekan-rekan wartawan semua. Terima kasih sekali atas kehadiran rekan-rekan semua di sini. Pada kesempatan ini memang kami akan menjelaskan upaya-upaya yang akan dilakukan oleh kami selaku tim kuasa hukum dari Bapak Febri Adriansa.
Di antaranya seperti dijelaskan kalau tadi senior kita Bang Firman dan Pak Febri. Saya akan sedikit menjelaskan kenapa ada dua permohonan. Ada dua permohonan rencananya, ya, ini direncanakan ada dua permohonan untuk pra peradilan upaya hukum kita. Itu karena terkait ada dua, kita balik lagi kepada teorinya. Sekarang berdasarkan KUHP yang baru, ini yang bisa diajukan permohonan pra peradilan adalah atas upaya paksa, yang kami telah analisa secara bersama selama beberapa hari ini. Upaya paksa apa saja yang merupakan suatu yang kami anggap dan kami menilainya sebagai bagian dari ada penyimpangan-penyimpangan, sehingga kami kelompokkan kedua permohonan, yaitu upaya paksa yang dilakukan Kejaksaan Agung itu dalam penetapan dan penahanan, penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan penahanan. Di sana kita melihat nuansa yang sangat besar adanya pelanggaran pasal 100 ayat 5 dari KUHP untuk upaya paksa penahanan. Dan upaya paksa penetapan tersangkanya kita melihat ada kaitan-kaitan dengan predicate crime-nya, persoalannya di sana. Oke, itu secara garis besar. Kemudian nanti juga ada yang kedua. Yang kedua itu adalah upaya paksa penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka di dalam perkara yang di sini yang sudah penetapan tersangka adalah terkait dengan penanganan perkara Asabri. Hal ini mungkin agak sedikit unik karena di sini mungkin akan jadi banyak termohonnya. Kurang lebih seperti itu, kurang lebih ini ya. Menurut kali itu, Pak, ya. Ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Berikutnya baik, rekan-rekan sekalian, saya lanjutkan. Selain itu, tim advokat juga akan mempersoalkan dugaan adanya penetapan tersangka sebanyak 2 kali terhadap dugaan tindak pidana yang sama. Kewenangan pejabat yang menandatangani surat penetapan tersangka serta kejelasan dasar hukum yang digunakan dalam penetapan tersangka terhadap klien kami. Menurut tim advokat, aspek-aspek hukum tersebut penting untuk diuji demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak setiap warga negara dalam proses penegakan hukum. Kemudian, karena tindakan penahanan dilakukan berdasarkan surat penetapan tersangka yang keabsahannya akan dimohonkan untuk diuji di pengadilan, maka seharusnya penahanan juga tidak sah secara hukum. Selain itu, kami menemukan bukti bahwa penahanan telah melanggar pasal 100 ayat 5 KUHP, yaitu terkait dengan 8 alasan penahanan di dalam KUHP yang baru. Dalam permohonan pra peradilan yang kedua, terkait dugaan tindak pidana korupsi, tim advokasi akan meminta pengadilan untuk menguji keabsahan tindakan penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, larangan bepergian ke luar negeri atau pencekalan, tindakan supervisi dan pengendalian yang dilakukan Kortas Tipikor Polri dalam pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan, serta pengambil alihan penanganan perkara dari Polda Metro Jaya. Tim advokat berpendapat terdapat persoalan hukum yang mendasar terkait keabsahan surat perintah penyidikan yang dijadikan dasar tindakan penyidik. Pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan yang diduga tidak memenuhi ketentuan hukum acara pidana. Penetapan tersangka yang diduga tidak memenuhi persyaratan formil maupun material. Penerbitan larangan bepergian ke luar negeri. Tindakan supervisi dan penggeledahan pengendalian yang dilakukan Kortas Tipikor di Polri,
Kortas Tipikor Polri dalam pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan serta pengambil alihan penanganan perkara dari Polda Metro Jaya. Seluruh tindakan tersebut